Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar dan diferensial atau turunan ya. Dan semua materi ini sudah pernah kalian pelajari juga di sekolah menengah. Nah, untuk sebelum memulai perkuliahan ini, ada baiknya kita mengucapkan doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang muslim dan non-muslim menyesuaikan. Dan tolong kalian persiapkan buku catatannya ya untuk mencatat semua hal-hal yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama, limit fungsi aljabar. Jadi sebelum ke contoh soal, saya akan menjelaskan dulu mekanisme penyelesaiannya ya. Jadi limit fungsi aljabar itu, cara penyelesaiannya adalah ketika ada soal, itu yang pertama harus kalian lakukan adalah untuk penyelesaian limit X menuju A ya. A itu adalah bilangan berapapun kecuali tak hingga ya. Jadi limit X menuju A, maka penyelesaiannya adalah dengan substitusi langsung. Nah, substitusi langsung. Kalau misalnya hasilnya adalah 0/0, jika hasilnya 0/0, maka gunakan cara lain, yaitu bisa dengan faktorisasi atau perkalian bilangan sekawan. Gitu ya. Jadi proses penyelesaian limit X menuju A ini adalah substitusi langsung dulu. Jadi semua soal dilakukan substitusi langsung. Kalau hasilnya bukan 0/0, maka hasilnya itu gitu ya. Tapi jika hasilnya 0/0, maka kita gunakan cara lain, yaitu dengan faktorisasi atau perkalian bilangan sekawan. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita ke contoh saja. Di sini saya punya 3 contoh soal. Yang pertama, ini ya. Limit X menuju minus 2. X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 ditambah 10X minus 5 per 2X kuadrat min X plus 6. Nah, jadi mau soal apapun, yang pertama kalian lakukan adalah substitusi langsung. Kita substitusi langsung ya. Jadi artinya mengganti semua nilai X yang ada di sini dengan ini, dengan minus 2. Ya, dengan bilangan yang ada di limit ini. Jadi kita ganti semua X-nya dengan minus 2. Maka di sini hasilnya kita tulis dulu minus 2 pangkat 3 ditambah 7 kali minus 2 pangkat 2, 10 kali minus 2 dikurangi 5 per 2 minus 2 pangkat 2 dikurangi minus 2 ditambah 6. Ya, jadi kalian ganti X-nya dengan minus 2. Kita selesaikan minus 2 pangkat 3 itu minus 8 ditambah, perhatikan ini pangkat dulu ya, baru kali, jangan kali dulu baru pangkat. Tapi pangkat dulu baru kali. Minus 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 7 itu 28. 10 kali minus 2, minus 20 kurangi 5. Per minus 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. Ini jadi plus ya. Plus 2 plus 6. Maka ini hasilnya minus 8 tambah 28. 20 kurang 20, 0, kurangi 5, berarti minus 5 per 16. Nah, ini hasilnya bukan 0/0 kan? Ini hasilnya adalah minus 5 per 16. Artinya, kalau hasilnya bukan 0/0, maka sudah, berarti ini jawabannya. Jadi kalian nggak usah pakai cara lain. Ya, jadi cukup dengan substitusi langsung karena hasilnya bukan 0/0 gitu. Nah, saya rasa cukup jelas ya untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, di sini saya punya limit X menuju 2, X kuadrat min 5X plus 6 per X pangkat 3 min 4X. Kita pakai substitusi langsung dulu ya. Ganti X-nya dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali 2 ditambah 6 per
2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2. Maka hasilnya adalah di sini 4 dikurangi 10 tambah 6 per 8 kurang 8 gitu ya. 4 kurang 10 minus 6 tambah 6, 0. Nah, ini hasilnya 0 per 0 nih. Maka kalau hasilnya 0 per 0 sesuai kesepakatan, kita pakai cara lain, yaitu bisa faktorisasi ataupun perkalian bilangan sekawan. Kalau soal bentuknya seperti ini, kita pakai faktorisasi ya, karena dia tidak ada bentuk akar. Maka kita selesaikan dengan faktorisasi. Plus 5x plus 6 per x pangkat 3 min 4x. Limit x menuju 2. Kita faktorkan ini. Cara memfaktorkan saya pikir kalian harus sudah sangat paham ya, karena ini sudah sering diulang-ulang. Jadi memfaktorkan itu di sini x, di sini x. Jadi berapa dan berapa gitu ya, yang jika dikalikan 6 dijumlahkan minus 5. Ya, berarti di sini minus 2 dan minus 3. Karena ketika dikalikan hasilnya 6, ketika dijumlahkan hasilnya minus 5. Jadi memenuhi syarat ini ya. Nah, kemudian yang di bawahnya, cara pemfaktorannya sedikit berbeda. Perhatikan di sini ada x pangkat 3 min 4x. Kedua-duanya mengandung x, jadi x-nya saya keluarin. Maka di sini jadi x. Nah, berarti ini tinggal x kuadrat ya, karena dia mintanya kan x plus 3. Jadi ketika dikali, ini x kali x kuadrat hasilnya x pangkat 3. Dikurangi 4. Ya, jadi cara memfaktorannya seperti ini. Ini kali ini hasilnya x pangkat 3, x kali min 4 hasilnya min 4x gitu. Maka sama dengan ini yang bawah masih bisa kita faktorkan ya. X min 2, kalau yang atas tetap. X ininya tetap. Nah, x kuadrat minus 4 itu pakai sifat pemfaktoran ya. Jadi kalau misalnya di sininya adalah bilangan kuadrat, maka pemfaktorannya adalah akar dari bilangan kuadrat ini. Maka hasilnya adalah x plus 2 dan x min 2. Kenapa seperti itu? Ya, ini sudah pernah kalian juga pelajari sebenarnya, jadi tidak akan saya jelaskan lagi. Kalau di sini minus 16, berarti di sininya plus 4 dan min 4, gitu ya seterusnya. Jadi kalau di sininya adalah bilangan kuadrat, maka di sininya plus min dari akar yang ada di sini, gitu. Nah, udah, kalau sudah seperti ini pasti nih akan ada yang sama, akan ada fungsi persamaan atau bentuk yang sama gitu. Ini sama ya. Nih, x min 2, x min 2. Maka di sini kita tulis sisanya, di sini x minus 3, yang bawahnya x plus 2 gitu. Nah, udah. Kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal masukkan, tinggal substitusi. Berarti ganti x-nya dengan 2. Berarti jadi di sini 2 kurang 3 per 2 tambah 2. Gitu ya. Berarti ini minus 1 per 2 tambah 2, 4 kali 2, 8. Nah, jadi jawabannya bukan 0 per 0 lagi, tapi min 1 per 8. Gitu ya. Ini cara yang menggunakan faktorisasi. Kemudian next, nomor 3-nya. Nomor 3, limit x menuju minus 2 ya. Kemudian 4 min x kuadrat per 3 min akar x kuadrat plus 5. Ini akarnya sampai sini. Nah, ini sudah pasti ketika disubstitusi hasilnya 0 per 0 nih ya. Karena ini 4 dikurangi 4, 0, 3 dikurangi akar 9 itu 3, berarti ini hasilnya sudah pasti 0 per 0. Nah, jadi sudah pasti kita harus menggunakan cara lain ya. Kalau bentuknya seperti ini, pasti kita akan menggunakan perkalian bilangan sekawan. Kenapa? Karena ini tidak mungkin kita faktorkan. Jadi penyelesaiannya limit x menuju 2, 4 min x kuadrat per 3 min akar x kuadrat plus 5. Nah, mengalihkan dengan sekawan. Artinya, bilangan sekawan dari ini. Ya.
Jadi 3 sekawannya adalah jadi 3 plus gitu ya. 3 plus akar X kuadrat plus 5 per 3 plus akar X kuadrat plus 5. Gitu. Jadi kalau sekawan itu artinya kalau di sininya minus berarti plus gitu ya, atas bawah ini sama. Tapi yang berubah tanda, tapi yang berubah tanda itu hanya yang di luar akar, yang di dalam akarnya tidak berubah. Gitu. Baik, kita selesaikan. Berarti limit X menuju minus 2, yang atasnya kita biarkan saja, tidak usah kita operasikan, per yang bawahnya kita kalikan. Ini kan bentuknya sama ya. Jadi 3 kali 3 itu 9. Kemudian min kali plus itu min. Kan ini ya, min sama plus nih. Jadi depan sama depan dikali, tanda sama tanda dikali, kemudian yang belakang sama belakangnya dikali. Ingat kalau tandanya sama, kalau dalam tanda akar ini sama, maka akarnya hilang. Seperti misalnya akar 3 kali akar 3 itu kan akar 9 ya. Akar 9 ya 3 gitu. Jadi sebenarnya ini nggak usah kita operasikan, tinggal hilangkan saja akarnya. Maka ini hasilnya jadi X kuadrat plus 5. Gitu. Kemudian di sini kemudian kita operasikan sama dengan ini, tulisan limitnya harus tetap ada ya sebelum kalian mensubstitusi. Yang atasnya tetap ya, tidak usah kita operasikan. Perhatikan nih, ini 9 dikurangi X kuadrat plus 5. Jadi ini itu kan bentuknya gini ya, 9 dikurangi X kuadrat plus 5. Ini bukan dikali ya, jadi bukan 9 kali min X kuadrat gitu, bukan. Tapi ini hanya mengalihkan tanda saja. Jadi kalau kurungnya kita keluarin, ini jadi 9 kurang X kuadrat min kali plus min minus 5 gitu bentuknya. Jadi ini itu sama dengan 9 kurang 5, 4, min X kuadratnya tetap gitu. Ya, jadi ini hanya mengalihkan tanda saja. Maka ini hasilnya adalah 4 min X kuadrat. Gitu. Nah, pasti ada yang sama nih. Jadi sebenarnya kalau sudah ada yang sama berarti pengerjaan kita benar ya. Tapi kalau belum ada yang sama berarti harus dikoreksi lagi. Pasti ada yang sama karena nanti akan dicoret. Gitu. Jadi hasilnya adalah tinggal 3 plus akar X kuadrat plus 5. Nah, dari sini bisa kita langsung substitusi, ganti X-nya dengan minus 2. Maka di sini jadi 3 plus akar minus 2. Nah, kalau substitusi, si limit yang di sininya sudah boleh hilang ya. Plus 5. Sama dengan 3 ditambah, ini minus 2 kuadrat ya. Minus 2 kuadrat, 4 tambah 5, 9. Akar 9 itu 3. Jadi 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Nah, gitu. Jadi ini ada 3 bentuk penyelesaian dari limit X menuju A. Ada substitusi langsung, ya, seperti ini. Kemudian faktorisasi dan perkalian dengan bilangan sekawan. Ingat, semua soal yang ada harus kalian gunakan substitusi langsung dulu. Kalau hasilnya bukan 0/0 seperti ini, maka stop pengerjaannya. Berarti hasilnya ini. Tapi kalau hasilnya 0/0, harus kalian gunakan cara lain, antara faktorisasi atau perkalian sekawan. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk limit. Kita lanjutkan untuk turunan di video berikutnya.